Kalau kalian tuh ogah ya pakai ponsel yang chipsetnya MediaTek, pengen Snapdragon kepala 7, layarnya yang AMOLED, kamera oke dan desainnya kece, Xiaomi 12 Lite bisa jadi pilihannya. Emang ya ponsel itu keluaran tahun lalu ya, tapi ada 9 alasan kenapa kalian tuh harus beli si Xiaomi 12 Lite ini di tahun 2023. Oke, di sini Fadi langsung aja kita lirik kembali Xiaomi 12 Lite di tahun ini. Yang pertama tentu harganya tuh udah turun. Dulu harganya tuh nyampe 5 jutaan ya, tapi sekarang kalau kita cari di toko-toko online official store, ada yang jual 4,5 jutaan. Udah dapat baru tuh. Itu pun varian 8 per 256 GB loh, jadi oke banget. Yang kedua, aksesoris lengkap. Yes, gak dikit ya, sekarang ponsel 4-6 jutaan, tapi di paket pembeliannya tuh gak lengkap. Gak ada charger misalnya. Hal sepele pun udah mulai dihilangin, kayak gak ada screen protector bawaan, gak ada casing bawaan juga. Dan tenang aja ya, di Xiaomi 12 Lite ini tuh paketnya udah lengkap. Tinggal pakai aja. Lalu yang ketiga, desain cantik dan solid. Nah, Xiaomi 12 Lite ini tuh bisa di pilihan kalian yang pengen desain yang cantik. Gak cuman Oppo atau Vivo doang ya yang bisa bikin ponsel model ini. Layout kameranya apik ya, beda dari yang lain. Tombol volume dan powernya juga kliki. Walaupun dia mengusung desain serba flat, tapi si frame yang ada tuh dibuat nggak kaku, halus di tepiannya yang membuat gripnya lebih kerasa nyaman. Apalagi ini ukurannya tuh nggak kebesaran atau nggak kekecilan. Finishing yang dikasih juga serba matte ya, yang bikin nggak licin waktu dipegangnya. Overall desainnya tuh cukup solid. Premium lah di harga 4 jutaan ini. Dengan desain yang dikasih ini kita jangan ngarep lah ada rating IP67 ya, karena kalau misalkan ada pasti harganya itu lebih dari 5 juta. Kita cuma dikasih rating IP53 yang tahan cipratan air dan debu di kondisi tertentu. Yang harus diterima juga kita nggak dikasih jack 3,5 mm ataupun slot micro SD di sini. Lalu nomor 4, layar kelas flagship. Nah, Xiaomi 12 Lite ini tuh bisa dikatakan ponsel 4 jutaan yang punya layar jenis OLED terbaik. Xiaomi bilang layarnya itu kelas flagship. Emang bukan ngomong doang kok ya. Layarnya itu punya 10 bit ditambah 2 bit warna dengan keragaman warna sampai 68 miliar warna. Layarnya juga punya fitur adaptive color yang bisa nyesuaiin warna dengan lingkungan sekitar. Ya mirip-mirip True Tone lah kayak Apple. Lalu kalau misalkan ada yang ngeyel, lah bang kita gak bisa bedain lah mana yang 10 bit, 8 bit, 68 miliar, berapa juta warna itu kita gak bisa bedain. Secara spesifik banget emang gak bisa ya. Tapi kalau dipandang secara seksama, dicoba, lalu dibandingkan juga dengan layar jenis AMOLED lain di harganya, perbedaannya tuh cukup kelihatan kok. Di sini tuh lebih kelihatan colorful ya, tapi nggak norak. Kan nggak dikit ya, saya nggak bosen bilang. Ada layar ponsel dikasih embel-embel punya layar jenis OLED, tapi warnanya tuh norak ya, karena modal kontras dan saturasi tinggi doang. Nah di sini tuh nggak gitu. Xiaomi juga udah nyematin Dolby Atmos. Dan kita bisa nikmatin settingan Dolby Atmos ini kalau kita muter Netflix ya. Berarti speknya tuh nggak cuma tulisan doang ya, tapi bisa dinikmati. Apalagi si layarnya itu didukung dengan dual speaker stereo ya, yang lumayan renyah didengarnya. Namun sayang kita cuma bisa nikmatin always on display dengan settingan 10 detik aja, nggak bisa muncul terus. Terakhir sektor keamanan di layarnya ini kita dibekali dengan sensor sidik jari yang lumayan apik tapi nggak gercep amat ya bacanya. Dan sidik jarinya ini bisa dipakai sebagai alat ukur detak jantung juga. Nomor 5 tuh kamera selfie Xiaomi terbaik. Selfie kamera Xiaomi itu emang nggak ada yang wah ya, tapi di Xiaomi 12 Lite itu bisa dikatakan selfie Xiaomi terbaik di harganya. Bukan semata-mata karena punya dual LED flash ya, tapi si kameranya itu punya fokus yang baik dengan sistem tracking mata yang oke. Hasilnya cukup renyah, warna, detail, kontras, dan aspek lainnya tuh baik. Hanya saja dynamic range-nya nggak terlalu wah. Overall ini tuh udah oke ya di kelas Xiaomi, walaupun belum bisa ngalahin ponsel selfie tetangga sebelah ya. Yang disayangin adalah si perekaman videonya mentok di 1080p. Seharusnya bisa lebih ya, apalagi mengingat resolusinya tuh 32 megapiksel ini. Dimainin dan ya sayangnya nggak bisa 4K sih. Dan kalau misalkan backlight, belakang masih overexpose tapi belakang overexpose tapi depannya masih bisa dilihat dengan baik. Dan kalau misalkan jalan lumayan stabil. Oke, masih bisa enak dipakai vlog walaupun downside-nya dia nggak bisa ambil 4K. Well done. Lanjut nomor 6, tanpa OIS bukan masalah.
Yap, disayangin ya, di Xiaomi 12 Lite ini tuh nggak punya OIS, tapi udah tetap apik sih. Bisa hasilin gambar yang tajam tapi nggak berlebihan, warnanya nyaman dilihat, detailnya nggak dilebih-lebihin, dynamic range-nya oke, dan ambil fokus jarak dekat ataupun jauh tuh cepat ya. Walaupun ini tuh resolusinya besar gitu, sampai 108 megapiksel. Mode malam juga cukup baik ya, tapi harus steady aja megangnya karena nggak punya OIS. Kalau video juga kita bisa pindah lensa pas perekaman ya, tapi cuma di 1080p aja, itu pun antara lensa utama dan ultrawide. Videonya tuh cukup baik walaupun nggak sebaik fotonya. Tapi yang saya suka ya layaknya Redmi Note 12 Pro 5G, kita bisa ngupload story Instagram 1080p. Bisa juga ngupload Instagram Reels dan video TikTok dengan settingan high quality. Jadi ponsel ini bisa dijadiin opsi kalian yang doyan upload konten ke sosial media. Kalian bisa lirik dan follow Instagram kami ya buat lihat sampel foto dan videonya pas udah di-upload. Nomor 7, fitur yang lengkap. Tentu di sini ya, fiturnya tuh lengkap. Di sektor hardware ada Wi-Fi 6, Bluetooth 5, feedback getar X-axis linear yang nyaman sampai NFC. Fitur softwarenya juga lengkap ya, mulai dari utilitas, kustomisasi penampilan, sampai pendukung keseharian. Yang harus jadi pengingat tentu ya, karena keluaran tahun lalu, Xiaomi 12 Lite ini tuh bisa dikatakan nyisa 1 kali update Android lagi ya, menuju Android 14. Yang dimana buat saya nggak terlalu masalah, karena fitur yang ada tuh udah lengkap dan solid. Ditambah kalau buat saya nih ya, ini tuh Xiaomi terus pakai Snapdragon yang berarti secara teori ya bakal gampang dioprek ya buat custom ROM dan sejenisnya, jadi tenang. Nomor 8 tentu si Snapdragon 778G. Yap, sebuah chipset idola banyak orang ya. Dan yang harus dijadiin catatan adalah Snapdragon 778G ini tuh memang bertenaga, tapi di sini Xiaomi lebih memberikan porsi chipsetnya untuk kapabilitas kamera yang baik dan kerjaan non-gaming yang gesit. Buat browsing, multitasking banyak aplikasi, kerjaan ini dan itu tuh baik ya, minim lag. Dan bukan berarti pakai gaming tuh nggak baik ya, hanya saja karena Snapdragon 778G tuh bisa dikatakan suhunya lumayan cepat naik untuk ukuran chipset Snapdragon kepala 7, apalagi ini tuh body Xiaomi 12 Lite tuh ramping, membuat manajemen suhu tuh membatasi performa kita kalau dipakai gaming intens. Ingat ya, bukan nggak layak atau cupu. Kalau dipakai main game kayak PUBG, Genshin Impact dan lain-lain tuh bisa ya, hanya saja kalau dipakai gaming intens banget, apalagi settingan grafis dipaksa tinggi, pasti cepet panas dan frame drop tuh kerasa. Saya bisa katakan Xiaomi 12 Lite tuh oke banget urusan performanya ya, kecuali buat kalian yang doyan gaming keras, ini tuh kurang ngigit. Dan terakhir ya, kemampuan baterainya nih. Dengan semua yang diberikan, fitur, performa, dan aspek lainnya, berdasarkan pemakaian saya di tahun 2023 dengan MIUI 14 Android 13, baterainya tuh sedikit lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pemakaian intens bisa ngasih screen on time sampai 4 jam 40 menit dengan konsumsi baterai 90%. Buat kalian yang pemakaian berat pasti ya, ini tuh bakal nyisain dikit atau bahkan hampir mati di penghujung hari. Tapi untungnya ya ketolong sama si charger 67 wattnya. Jadi bisa dikatakan biasa aja sih baterainya kalau pemakaian kalian tuh berat atau bahkan bisa aja dianggap boros sih. Dan kalau pemakaian kasual ya kayak jarang dipakai ngegame atau dipakai intens tuh jarang banget, pagi sampai malam tuh bakal aman kok. Nah jadi itu dia 9 alasan kenapa kalian harus meminang si Xiaomi 12 Lite di tahun 2023 ini. Emang ada kekurangan ya yang seperti tadi dibahas, tapi cukup keterima dan cukup masih bisa ditutupi sih. Oke, jadi sekian aja ya review Xiaomi 12 Lite di tahun 2023 ini. Kalau misalkan emang udah yakin, kalian bisa langsung sikat ya. Dan kalau misalkan kalian tuh masih bingung, apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan Redmi Note 12 Pro 5G, kalian tunggu aja compare videonya nanti ya. Oke, jadi sekian aja ya. Jangan lupa buat like, share, subscribe Pixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.